Ma'akala ahadu ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidak ada seseorang yang memakan makanannya yang lebih baik daripada ia memakan hasil jerih payahnya sendiri. Nah, ya maksudnya bahwa orang yang bekerja ya, mencari makan, orang yang bekerja mencari nafkah, orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, ini bukanlah sesuatu yang hina, bukanlah sesuatu yang rendah, apapun itu pekerjaannya. Yang penting pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal ya, ini yang penting. Apapun bentuk pekerjaannya, apapun bentuk profesinya, yang penting pekerjaan itu adalah halal. Maka apa yang dihasilkannya itu lebih baik, lebih mulia daripada dia memakan hasil pekerjaan yang haram atau memakan dari hasil mengemis ya, meminta-minta. Kenapa? Karena kalau mengemis ataupun meminta-minta ini tidak ada nilai kulfahnya, tidak ada nilai usahanya gitu ya. Ya kan usahanya kan minta-minta, ya bukan. Jadi maksudnya pekerjaan yang dihasilkan dari jerih payahnya itu tidak ada. Nah, maka apapun itu bentuk pekerjaannya, yang penting itu halal. Ya kalau menurut pandangan Allah itu bukan sesuatu yang hina. Jadi tukang cilok, jadi tukang bersih-bersih, tukang bengkel dan sebagainya, walaupun kelihatannya itu kotor. Jadi hina dan tidaknya itu bukan dilihat dari jenis pekerjaan, dilihat dari statusnya. Kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang haram, sekalipun kelihatannya berdasi, sekalipun kelihatannya mewah, sekalipun gagah ya, tapi kalau bentuk pekerjaannya adalah bentuk pekerjaan yang haram, ini tidak lebih baik, malah justru menjerumuskan kan? Nah begitupun sebaliknya, ketika pekerjaan itu ya hanya sekedar dia jualan es doger, jualan gorengan, atau jualan cilok ditanggung keliling, selama yang dia kerjakan itu adalah perkara yang halal, itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan yang dia hasilkan ya, hasil pekerjaannya itu yang dia hasilkan, kemudian dia makan untuk dirinya, dia makan untuk anaknya, dia makan untuk siapa? Istrinya ya, diberikan. Ini merupakan sesuatu khair yang lebih unggul, yang lebih baik gitu. Makanya santri itu kenapa tidak diajarkan gengsi ya? Santri naon lagi dicabak pekerjaan apapun dipegang. Tidak boleh ada istilah gengsi. Orang mah gengsi kerja ieu mah mendingan nu lain bae. Tidak boleh. Selama itu menghasilkan ya, dan itu adalah halal, ya dikerjakan. Jadi tidak usah gengsi. Justru kalau kita bekerja yang diharamkan, nah ini yang harusnya nggak boleh ya. Maka santri-santri ini kalau sudah pulang ya, apapun itu pekerjaannya silakan ya, yang penting pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal. Kalau terkait masalah muamalah ya harus tahu tentang hukum-hukumnya muamalah ya, dasar-dasarnya yang benar itu bagaimana, ini harus tahu. Kalau kita di bidang jual beli ya harus paham hukum tentang jual
beli. Kalau kita di bidang pertanian, ya harus paham tentang masalah hukum-hukum terkait pertanian. Supaya apa? Supaya yang kita kerjakan ini nanti tidak hanya sekedar halal, tapi juga berkah. Ya. Jadi yang kita hasilkan ini tidak hanya sekedar halal, tapi juga ada nilai keberkahannya. Nah ini kalau sudah ada nilai keberkahan, nah ini sudah tidak bisa lagi dinilai oleh uang, tidak bisa dinilai oleh angka, tidak bisa dinilai oleh nominal, karena keberkahan itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi walaupun kelihatannya sedikit, tapi berkah itu akan cukup, ya akan cukup. Wa inna nabiyallahi Daud kana yaqulu min amali yadihi, dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam ini memakan dari hasil jerih payahnya sendiri. Ini sudah dicontohkan ya oleh para nabi-nabi kita, ya termasuk ini zamannya Nabi siapa? Nabi Daud. Ini dicontohkan. Ya, zaman nabi-nabi dahulu juga seperti itu bekerja. Bahkan Nabi sendiri ketika sebelum diangkat menjadi Rasul, ini beliau juga bekerja, ya kan? Pertama beliau ikut sama pamannya berdagang. Kemudian beliau mandiri mengambil barang dagangannya Sayyidah Khadijah, ambil barang dagangannya Sayyidah Khadijah, dijualkan. Bisnis ya, bisnismen Kanjeng Nabi itu ya. Nah setelah bertahun kemudian menikah, kemudian diangkat menjadi Rasul. Baru setelah itu Kanjeng Nabi fokus berdakwah ya. Nah ini dananya ditopang oleh istrinya Sayyidah Khadijah, termasuk oleh para sahabat-sahabatnya. Beliau Kanjeng Nabi fokus dalam berdakwah, ini mengurusi umat ya. Ini. Nah kalau sekarang santri ya sekarang kita fokus apa? Mencari ilmu dulu. Ya, kalau di pesantren ini banyak ilmu-ilmu yang diajarkan secara tidak langsung, ya. Termasuk ilmu ngaduk, ya, ilmu pertukangan itu juga ilmu. Ya dulu santri-santri sini. Ya, zamannya mama dulu ini semua santri pada bisa tukang. Jadi bab ngaduk, bab bangunan pada bisa. Kenapa? Karena dulu diajarkan di pesantren. Jadi nggak usah sekolah lagi STM, nggak usah sekolah lagi insinyur. Semuanya sudah pinter. Nah itu ilmunya ada pada santri-santri dulu. Kalau sekarang zaman siapa? Wah Haji gitu ya, Wah Mumu, Eman, semua itu ilmunya dari zaman dulu. Nggak sekolah itu ya, nggak sekolah STM, nggak sekolah jurusan bangunan, itu sekolahnya langsung praktek bikin bangunan. Ini bangunan-bangunan di sini nih hasil karya cipta karya para santri zaman baheula, santri-santri jadul zaman dulu. Nah ini tinggal santri zaman sekarang ini nanti hasilnya apa nih? Nah kan harus ada nanti buat cerita di masa yang akan datang, harus bisa. Itu juga termasuk ilmu ya, termasuk ilmu. Ada yang nanti di bidang bisnis, dagang, bidang apa saja, semuanya ya. Ini adalah ilmu langsung praktek. Nanti kita kembangkan di rumah gitu ya. Nah ini ma'akala wa inna Nabi Allah Daud kana yaqulu min amali yadihi. Jadi pentingnya kalau zaman sekarang itu nama istilahnya itulah entrepreneur life skill namanya ya. Kalau zaman di bahasa kitabnya adalah min amalia jadi pekerjaan yang dihasilkan oleh kita sendiri ya. Nah, kalau sekarang istilahnya namanya soft skill atau life skill atau entrepreneur. Nah, bahasa sekarangnya itu seperti itu. Nah ini kalau orang yang seperti ini tidak akan bergantung kepada orang lain, ya, tergantung kepada orang lain. Kudu ngalamar pekerjaan, ayeuna mah nu ngantri di perusahaan itu ribuan, hayang diterima di perusahaan. Kalau kita ngantri mau
bekerja di pabrik lama diterimanya. Mendingan min amalia dihibai entrepreneur life skill ya. Life skill. Jadi punya namanya adalah punya kemampuan, punya bahasa sekarang itu ya, punya kompeten ya, punya kompetensi ya. Kita ini sukanya di bidang apa nih? Bidang dagang. Ya udah, nanti kita bidang kembangkan dagang. Oh, orang mah sukana ngurus manuk. Ya sudah, itu nanti dikembangkan bab ngurus manuknya. Ngurus hato, ngurus hewan. Orang mah resep ngurus domba. Nah, itu nanti bisa jadi orang mah resep karena pepelakan ya, bercocok tanam segala dipelakeun ya. Itu nggak apa-apa, itu juga termasuk life skill, termasuk keterampilan, itu harus bisa juga ya. Ini ada dasarnya ya. Wa inna nabi Allah Daud kana yaqulu min amali ya yadi. Daripada kita nunggu harus bekerja ke orang lain yang belum punya ijazahnya, wah lama lagi. Mendingan dari sekarang kita punya ilmunya, kita pelajari ya. Kalau sekarang peluang usaha itu banyak, bisnisnya bisnis online itu wah peluangnya. Jadi pembelinya tidak hanya sekitar RT RW saja, tapi nanti bisa pembelinya dari seluruh Indonesia. Ini peluangnya luar biasa. Nah, nanti kalau sudah di rumah ya, kalau di sini sekarang belajar saja dulu.